Mata kepala saya sendiri menyaksikan, ya Rasulullah. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kehidupan yang mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sahabat yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis akibat kelaparan yang dialami keluarganya. Yuk kita dengar cerita selanjutnya sahabat-sahabatku semuanya. Abu Juhannah Simak bin Kharasah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pria yang berasal dari kabilah Khazraj ini hidup serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Juhannah. Suatu hari Rasulullah menegur Abu Juhannah karena setiap usai menjalankan ibadah salat subuh, yaitu salat subuh berjamaah di masjid, dia langsung pulang ke rumah. Abu Juhannah tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai selesai. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Juhannah, "Hai, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kamu tidak pernah menunggu selesai berdoa?" Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, kami punya satu alasan," jawabannya. "Apa alasanmu? Coba kamu utarakan," perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Begini, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seseorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma, ya Rasulullah. Pohon kurma yang menjulang dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami," kata Abu Juhannah. Dan kata Abu Juhannah mulai bercerita, "Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan saat anak-anak kami bangun. Apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah. Lalu kami kembalikan kepada pemiliknya," sambungnya. Itu kata Abu Juhannah. Abu Juhannah melanjutkan, suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut.
Mata kepala saya sendiri menyaksikan ya Rasulullah, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam ya Rasulullah. Mengetahui ini, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Jelasnya, itu kata Abu Juhana. Abu Juhana tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksa pedih di akhirat kelak. Kami katakan, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Itu kata Abu Juhana ya, sahabat-sahabatku semuanya. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Nah, itulah karena kejujuran, karena ketakwaan dan imannya yang begitu kuat ya sahabat-sahabatku semuanya, yang bukan miliknya, tidak mau memakan harta orang lain ya, karena itu termasuk harta haram. Pandangan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Juhana. Butiran air mata mulainya berderai begitu deras. Nabi Muhammad SAW sampai menangis ya sahabat-sahabatku semuanya, dikarenakan cerita Abu Juhana yang sangat menyedihkan sekali karena keluarganya yang begitu jujur walaupun dalam keadaan kelaparan, dia tidak berani memakan hak orang lain yang menjadikan makanan itu menjadi haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan masuk ke neraka jahanam. Rasulullah mulai mencari tahu siapa sih sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Juhana. Abu Juhana pun menjelaskan pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah menawarkan pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Kata Rasulullah SAW. Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya tersebut dari batu jamrud berwarna biru disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan mereka sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan," kata si pemilik kurma tersebut. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq datang. Ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Papulan yang jenisnya tidak ada di kota ini," ujar Abu Bakar. Pria munafik terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Juhana. Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Juhana, sedangkan si munafik berlalu, dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi.
Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun, ucapnya. Malamnya si munafik tertidur pulas. Keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah posisi. Kini berdiri di atas tanah milik Abu Zuhana, seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Dia keheranan tiada tara. Nah, itu ya sahabat-sahabatku semuanya, cerita pada hari ini. Yuk kita mengambil iktibar dari sebuah cerita yang begitu tingginya iman seseorang, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Zuhana. Walaupun dia keadaan miskin, tidak berharta, tapi dia bisa tangguh imannya, tidak mau memakan makanan yang bukan haknya, karena satu butir kurma jika bukan haknya dimakan, itu yang akan mengakibatkan siksa api neraka nanti di akhirat. Jadi Abu Zuhana sangat menjaga sekali supaya anak-anaknya walaupun dalam keadaan kelaparan tidak boleh memakan hak orang lain. Dan Abu Zuhana tetap memelihara keluarganya jangan sampai memakan harta hak orang lain yang akan mengakibatkan nanti kelak di akhirat akan dimasukkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah ya. Yuk kita itibar dari perjalanan para sahabat yang begitu imannya sangat kuat sekali. Walaupun dalam keadaan kesusahan, walaupun dalam keadaan kelaparan, mereka tetap imannya teguh dan tidak mau menggadaikan imannya karena kelaparan dengan memakan hak orang lain atau harta yang bukan miliknya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.